kalau tujuan keuangan tuh aku pernah dengar tuh orang selalu bilang berdasarkan tujuan keuanganmu, apakah jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, boleh dijelaskan nggak maksudnya hubungannya berinvestasi dengan tujuan keuangan yang udah ada tenornya masing-masing gitu? Bukan tenor, lebih tepatnya adalah time frame. Time frame, oke. Time frame. Kalau tenor itu biasanya di obligasi. Oke, di obligasi. Nah, sebenarnya balik lagi gini. Oke, time frame-nya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sebenarnya jangka pendek itu kurang dari setahun. Kurang dari setahun ya? Kurang dari setahun. Kalau jangka menengah itu bisa 1 hingga 5 tahun. 1 hingga 5 tahun. Itu jangka menengah. Untuk jangka panjang itu lebih dari 5 tahun. Oh. Tapi bisa nggak kita mengeneralisasi bahwa oke, butuh dana pendidikan anak 10 tahun lagi. Ternyata tahun depan udah kuliah. Itu berarti jangka pendek dong. Ya. Kalau misalkan kita pengen beli rumah 5 tahun lagi, itu kan jangka menengah ke panjang ya kan, hitungannya. Berarti otomatis kita harus mempersiapkannya juga mulai dari sekarang dong. Itu berarti jangka menengah. Tapi kalau misalkan, oke, gue sekarang masih statusnya masih belum merit, terus habis itu mau merit tahun depan, itu jangka pendek atau jangka panjang? Jangka pendek. Tapi kalau misalkan anak umur 17 tahun, aku ingin merit, paling kan 10 tahun lagi, ya udah masukin aja ke instrumen yang memang untuk jangka panjang lebih dari 5 tahun tadi. Jadi memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir risiko, itulah tujuan keuangan diciptakan. Oke. Gitu. Berarti kalau kita nanya mana sih yang lebih untung, investasi real asset ataukah investasi finansial, maksudnya aset finansial? Berarti pertama kita lihat dari tujuan keuangan. Selain itu profil resiko. Nah, profil resikonya itu seperti apa sih, Mas? Misal gini, gue tanya balik. Chandri, berani nggak kalau misalkan asetnya volatil 50% dalam waktu misalkan 3 bulan? Nggak berani. Nggak berani. Oke, kalau misalkan 20% 3 bulan? Masih so-so. Tapi kalau turun cuma 5%? Nggak berani juga, berarti itu masuknya konservatif. Di mana mereka mementingkan untuk modalnya tetap utuh, tapi pertumbuhannya mungkin pelan. Kalau berarti konservatif, dia tetap dapat return tapi dikit. Ya, tapi minimalisir resiko kehilangan modal. Kalau moderat itu sebenarnya ada di tengah-tengah. Sebenarnya dia berani ambil resiko, tapi tidak ingin terlalu besar. Let's say kayak 15%, 20%, ya udah cukup gitu. Atau misalkan lebih kurang dari 10% bisa. Tapi dia ingin meminimalisir resiko kalau misalkan volatilnya terlalu besar. Terus keuntungan ya, dia bilang keuntungannya so-so juga lah. Tapi seenggaknya itu bisa mengalahkan angka inflasi tahunan. Nah, kalau agresif biasanya seperti ini. Oke, gue nggak peduli modal gue, pokoknya nanti aku tumbuh sekian, bodo amat itu harus minus 50%. Ada nggak kayak gitu? Banyak. Itulah profil resiko agresif. Selagi dia merasa bahwa ini aset gua akan bertumbuh 5 hingga 10 tahun lagi, tapi dengan volatilitas jangka pendek yang cuman ya 50% lah, paling tak balik lagi. Dia yakin dengan itu, dia bisa masuk di agresif. Seperti itu. Oke, berarti sebelum kita menentukan investasi mana atau produk investasi mana, berarti tipsnya berarti kenali dulu produknya, tahu tujuan keuangan kita, sama tahu profil resiko kita. Jangan sampai gini, gue profil resiko gue moderat. Paling kalau mau moderat misalkan di saham-saham tertentu yang udah sustain, pertumbuhan labanya naik, pertumbuhan penjualan naik, cash flow from operationnya bagus. Tiba-tiba masuk ke perusahaan atau saham-saham gorengan, itu justru malah menjadi sakit jantung. Jadi kan itulah pentingnya tahu profil resiko, jangan sampai karena FOMO pengen dapat cuan cepat malah terjadi boncos yang berlebihan. Minimalisir resiko, maksimalkan keuntungan. Intinya itu aja. Oke, teman-teman, meminimalisir resiko, memaksimalkan keuntungan.